Testing, testing. Oh, Kalis sudah gabung, Kalis. Udah masuk ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mereka. warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kamu Salam. kurang naik Masa duduknya. nih? Iya. Di bawah ya. Eh, Ya apa iki, Lis? Gak oh, iso aku, Lis. jadi kelihatan separuh doang. Ya nggak apa-apa, Lis, wis. Datang aja kan? Iya, Yuk. siap. Kalis, Oke. di rumah nih. Siap. Lagi Di di rumah rumah. nih di depan rumah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Lis? Eh, ya, alhamdulillah sudah mulai gila tapi tetap stabil. Tetap stabil ya. Puasa nggak nih? Kok seger banget? Puasa Puasa nggak? dong, udah Puasa. selesai nyambel pindang dong. Waduh, itu nikmat banget itu. Ini sengaja loh jamnya segini. Aku nggak pede sebenarnya. Aku nulis di teman-teman itu sengaja waktunya itu waktu masak biar gak ada yang lihat dikit. Wah, kayaknya netizennya Kalis banyak banget ini yang lihat. Iya nih, udah mulai gabung teman-teman. Aku Oh aja iya, ada yang nge-host. oke. Teman-teman, Oh saya itu. lagi bareng sama komunitas perempuan membaca. Jadi saya punya banyak teman, ada perempuan yang kayaknya sih justru kebanyakan anggotanya ibu-ibu ya. Ya, betul Berapa persen sekali. ibu-ibunya? Yuk, semuanya, 70%? Oh, semua member semuanya itu bahkan ibu-ibu ibu-ibu ya. semuanya. Iya, Heeh. betul kali. Heeh, dan mereka bikin komunitas, namanya Mm-mm. Komunitas Perempuan Membaca, yang itu gimana? Maksudnya kalau saya setahuku sih Perempuan Membaca ini punya web gitu ya, dan Iya, ada betul. sosmednya. Dan webnya Hmm. itu berisi resensi-resensi buku-buku yang Iya, dibaca oleh para ibu-ibu ini gitu, yang menurut saya iya ini keren banget betul. gitu ya. Di saat maksudnya misalnya habis nonton drama Korea gitu, terus kemudian update status, gosip gitu ya. Tapi ibu-ibu ini tuh ya iya mereka juga nonton drama Korea gitu, tapi komunitas perempuan membaca ini menjadwalkan nggak sih Kak? Sebetulnya Iya sih, um, sebenarnya ada. hmm, Jadi gini kali, perempuan baca hmm, itu awalnya hmm, dibangun sekitar tahun 2018 akhir. Foundernya itu nah, namanya Kak Iva. Jadi Kak Iva itu dulu oke. teman sama aku, temenan dari sebelum nikah sampai sekarang Hmm, beranak pinak. Kemudian Kak Iva itu hmm, prihatin gitu ya, ibu-ibu itu sekarang kan membaca itu suatu hal yang istimewa, suatu hal yang luar hmm, biasa. hmm, Jadi hmm, Kak Iva itu hmm, hmm, punya inisiatif, punya ide kalau ngumpulin ibu-ibu yang sudah hmm, hmm, jarang banget membaca. Karena apa hmm. ya, mereka lebih banyak baca status sih ya, status sosmed, Nah, kemudian baca buku rekening kali ya. nah, Jadi kesempatan membaca itu sudah hampir hilang gitu. Kemudian Kak Iva itu hmm, bikin komunitas perempuan membaca, isinya tuh hmm. 100% memang ibu-ibu. Ada sih yang belum Mhm, nikah, tapi tetap aja perempuan kan ya. Itu mhm, mhm, untuk menampung mereka-mereka yang mau membaca mhm, buku, itu ada mhm, free rules-nya itu 1 bulan sekali itu harus store resensi. mhm, Jadi minimal satu buku mhm. itu dibaca, dihatamkan 1 bulan sekali. Setelah itu mereka Mhm. menulis resensi, yang resensi itu Peraturannya dimuat di gitu, website. satu buku Iya, sebulan sekali. satu Oh, buku untuk sebulan hmm, sekali. Ya, tapi kan namanya nah, ibu-ibu ya, ada yang bolong hmm, beberapa bulan gitu, nggak apa-apa. Kita tetap memaklumi. Jadi yang ada hmm, di hmm, website perempuan membaca itu isinya adalah resensi dari ibu-ibu hmm, semua. Jadi ya harap maklum lah hmm, kalau misalkan di dalamnya itu isi resensinya hmm. ya gitu-gitulah ala emak-emak. Mbak Iva ini sebenarnya gabung di live ini. Aku mau minta izin yang jadi host aku aja, Mbak Iva. Jadi aku ambil alih, aku yang bertanya ya. Jadi Berarti mau tanya-tanya loh sama eh, Kalis. aku penasaran sebetulnya ketika Mbak Iya. Iva membawa Hmm? wacana untuk menawarkan pembentukan komunitas ini kepada ibu-ibu, Iya. itu responsnya gimana? Responnya banyak sih yang Hmm, apa? hmm, Yang menerima dengan senang hati gitu. Banyak yang gabung hmm, juga.
Tapi kita membatasi kali, soalnya membernya sudah banyak, tapi ya gitulah. Kembali lagi mereka itu ibu-ibu yang ada yang berkarir, ada juga yang masih bingung ngurusin anaknya yang kecil-kecil. Jadi ya ditawarilah mereka mau apa enggak. Kalau mereka mau ya silakan, tapi kita nggak memaksa untuk resensi wajib store di website, nggak harus. Ya pokoknya gabung-gabungan. Jadi judul. tadi Siapa apa tahu nanti programnya kalau tuh ada penjadwalan. Judul iya itu ada ditentukan nggak itu. tiap bulannya? Iya ada sih, semuanya sebenarnya itu wajib store resensi, tapi ya wajibnya itu wajib yang bisa dikurangi wajibnya dari sunnah muakkad lah ya. Karena itu Tapi balik ini lagi begitu buku yang loh. dibaca tiap bulan itu Ya, harus sama atau boleh beda? boleh beda dan berbagai genre. Ada juga loh yang resensi resep masakan, itu juga ada. Itu Terus keren banget. kemudian, ada. Coba nanti kalian kan kita endorse ya tentang website perempuan baca. Di situ kalau di labelnya itu ada dari berbagai genre, mulai dari non fiksi, dari fiksi, kemudian buku-buku motivasi, Harlequin, Rumah Metro, semuanya ada di situ. Itu bukunya kali juga Kalau loh ada resensinya. iya, aku tahu. Banyak Kan loh kau yang yang bukunya nulis kali. resensinya. Iya, benar. Apa yang masih kurang apa? Maksudnya kan secara tema ya, mungkin kelihatan gak sih? Aku kebayang sih, maksudnya kalau ini ibu-ibu itu akhirnya kebaca nggak sih ibu-ibu itu kebanyakan suka buku apa? Pasti kebaca itu warna genrenya. Banget, kebanyakan ibu-ibu tuh sukanya novel. Pokoknya Ah, kebanyakan yang genre-genre fiksi. Kalau yang yang non menguras fiksi itu air jarang mata ada. gitu kan. Ada kemarin itu resensi dari ini bukunya yang beli di Akal Buku itu Kim Ji Young itu. Itu kan identik dengan ini apa ibu rumah tangga banget gitu. Langsung Ya jadi kebanyakan relate novel, gitu ya. cerpen gitu banyak yang resensi di situ. Gitu. Kak, boleh tahu nggak hambatannya apa? Maksudnya tadi kan udah disinggung ada yang kerja juga gitu ya, atau Iya mungkin ada yang benar. punya anak Iya. gitu. Nah, hambatan lain tuh apa sih kalau ini kebetulan Kauswa ini praktisi 3 anak ya kan? Betul, Jadi betul, apa betul. sebagai perempuan yang punya Iya. 3 anak, yang Kauswa ini juga punya pesantren teman-teman, jadi dia ngajar sebagai guru di pesantrennya, pesantren tahfidz, dan menyimak ratusan santri yang setoran hafalan Quran tiap hari kalau hari lagi Iya, aktif iya, iya. gitu kan. Eh, itu gimana? Maksudnya kok bisa masih punya waktu buat membaca, dan Kak Uswa ini rajin banget bikin resensi karena sejak dulu sebetulnya jenengan blogger ya. Jadi Iya, dari dulu. Aku tahu kalau waktu masih jenengan kuliah bisa dulu itu Kalis. ya, jadi kalau jenengan bisa menjalani itu, jenengan tuh melihat misalnya yang belum bisa, itu hambatannya apa? Hambatannya sebenarnya di ini sih, di waktunya itu sendiri. Kadang ada orang itu yang kayak nggak bisa bagi waktu untuk membaca. Sebenarnya kan bisa. Setelah tentu saja kalau di deskripsi websitenya Perempuan Membaca itu, kami itu membaca setelah melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang ibu, begitu kali. Kalau urusan sudah selesai semuanya, pasti kan kita kan ada waktu untuk rebahan ya, time untuk rebahan itu Ada pasti ada. penulisnya menjerat Gus Dur bergabung tuh. Oh gitu, Kak Firdika ya. Halo Kak, aku udah punya bukunya loh. Aku juga udah Firdika baca loh. ini ditagih ke Perempuan Membaca, mana resensinya gitu. Iya. Kemarin udah banyak yang pamer, udah beli, udah baca. Ih, seru. Tapi ya belum ada yang store tentang ini. Berarti urusannya ini ya, itu sebetulnya kalau aku termasuk orang yang tidak percaya bahwa kita tidak punya waktu. Iya, benar. Yang ada adalah kita tidak benar-benar memberikan waktu kita untuk menjalankan sesuatu gitu ya. Oke. Tapi ada excuse yang lain nggak sih? Misalnya nggak bisa beli buku atau akses ke buku terhambat gitu. Ada nggak yang misal Iya, udah ada, programnya ada udah? ada juga yang seperti itu. Tapi kita di komunitas Perempuan Baca itu ada donasi, semacam donasi. Jadi kita bikin kaos, bikin tas, bikin yang kayak kemarin itu nanti hasilnya, keuntungannya nanti disumbangkan untuk teman-teman yang kekurangan buku
bacaan, dan kita sudah melakukan hal itu jauh-jauh hari. Saya Ya, juga keren. buku-buku ini itu juga sebagian ada yang dari sumbangan dari perempuan membaca. Aku kemarin dapat kiriman buku dari Kak Ifah banyak kok. Dan teman-teman yang membutuhkan buku, silakan bisa menghubungi kami. Kami ada kok dana untuk menyalurkan sesuai dengan tujuan kita, yaitu untuk literasi, terutama literasi perempuan dan anak gitu. Kak, pernah nggak perempuan membaca itu nerima DM gitu dari seorang perempuan yang apa ya, maksudnya itu tiba-tiba curhat gitu karena dengan peran gender yang dia jalani sekarang sebagai perempuan, dia merasa kayak nggak ada ini, maksudnya apa ya, saya ingin mengembangkan, masih mau membaca tapi begini-begini terus malah curhat gitu, ada nggak? Maksudnya yang ekstrim kayak gitu. Itu jangankan yang nge-DM, itu yang curhat di grup saja juga banyak. Jadi itu anggota kita sebenarnya yang seperti itu. Boleh bocorin cepet. Boleh bocorin detailnya kayak apa misalnya? Kayaknya itu. Jadi ada misalnya kayak apa? Member itu yang nggak store sampai beberapa bulan. Dia memang permisi dulu sebentar untuk nggak membaca, untuk nggak resensi karena ada ini, karena ada itu. Ada juga yang ini kapan hari itu Kak Devi itu izin karena dia lagi hamil. Kemudian wis nggak sempat kalau baca buku itu, mumet, wis nggak sempat baca buku. That's it. Oke, kita maklumin ya, maklum emak-emak. Ada juga yang sibuk di luar gitu. Jadi absen dulu untuk nggak baca juga banyak kok sebenarnya, nggak cuma dari luar, dari anggota kita sendiri juga itu kendala yang aduh banget itu. Iya. Padahal sebetulnya gini, oke, kalau misal itu kayak hambatan-hambatan yang dialami perempuan ya, tapi sebetulnya kita bisa bilang bahwa laki-laki yang nggak membaca itu juga banyak gitu. Maksudnya, walaupun secara peran gender mungkin mereka tidak mengalami itu secara biologis. Tadi kan ada yang hamil gitu tuh, pengalaman biologis yang cuma milik perempuan. Atau secara sosial misalnya masak, ini anak gitu, yang ngerawat anak gitu. Tapi juga laki-laki ternyata tidak membaca buku gitu ya. Banyak. Jadi gimana kayak gitu? Tapi pembaca yang baik itu, penulis yang baik itu biasanya adalah pembaca yang baik gitu loh, Kalis ya. Kalau misalkan Kalis, aku melihat Kalis sendiri ya, Kalis itu kan penulis yang tulisannya itu benar-benar bisa meresap di kalbu gitu loh, terutama untuk aku baca buku-buku Kalis, status-status Kalis yang selalu aku ikuti. Dari situ aku lihat, oh berarti seseorang yang tulisannya bagus, atau dia ucapannya bijaksana, atau dia perlakuannya itu juga baik di sosialnya, itu mungkin dari bekal dia banyak membaca buku, karena dia membaca karena wawasannya itu banyak gitu. Ada juga loh cowok itu yang ya gitulah ngomongnya, wah kayak hebat-hebat toh gitu loh, tapi ternyata isinya kosong lah. Itu kan kita bisa melihat orang seperti itu, oh berarti kurang wawasan, berarti kurang baca buku, cuma mengandalkan ngomong tapi nggak ada isinya gitu, tong kosong nyaring bunyinya gitu. Ya, itu kalau dalam ilmu kepenulisan esai yang kayak gitu, itu disebut sisi informatif. Oh, gitu, jadi kalau kita informatif itu unsur penting dari penulisan esai. Jadi kalau di Facebook ya, kita ngelihat, atau misalnya di Twitter gitu ya, kita ngelihat semua orang itu bisa ngomong. Kita jadi terlalu banyak, bahkan terlalu banyak produksi tulisan di media sosial gitu, tapi sebetulnya kita merasa semua orang ini udah ngomongin ini gitu. Dan kita nggak mendapatkan sesuatu hal baru dari apa yang dia omongkan gitu. Itu berarti karena tidak informatif gitu. Dan untuk menjadi penulis yang baik, sebetulnya kita harus ada itu unsur informatif, dan itu hanya bisa dibikin kalau dia punya data gitu. Dan data itu asalnya karena membaca buku itu gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat kayak kalau bahasa yang lebih pedes, sebetulnya saya mau bilang ada terlalu banyak sampah tulisan yang berserakan di media sosial gitu ya. Tapi kita membacanya tuh nggak mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu.
Ya itu Iya, karena dia nggak ada unsur informatifnya, nggak ada kebaruan datanya, kayak gitu. ya benar Kalis. Berarti itu informatif ya. Informatif tuh unsur yang penting banget, gitu. Terus mau nanya apa? Apa ya sebenarnya kan aku moderatornya Kalis. Kamu yang nanya. Kalau menurut Kalis sendiri perempuan dan membaca itu gimana sih pendapatnya Kalis? Terutama khusus untuk perempuan loh ya, yang sempat kita singgung Hmm, tadi dengan aktivitas yang seabrek dan hmm, hmm, apalagi untuk seorang ibu rumah tangga membaca itu kan hmm. hal yang wah itu istimewa dan melakukan hal itu berarti wah gitu banget loh. Menurut Kalis gimana tuh? Aku bingung kalau ditanya misalnya bagaimana sih maksudnya hubungan antara perempuan dan membaca, Iya, karena aku jujur aku tidak bisa membayangkan sebuah kehidupan yang hanya diisi misalnya ini dijalani oleh ibuku gitu ya. Ibuku iya, kan perempuan tradisional biasa iya, yang sejak puluhan tahun yang lalu dia adalah istri yang kerjaannya ya memasak, bikin kopi buat suami, iya betul. terus nyuci, nyetrika kayak gitu ya. Tugas-tugas domestik. Dan dia nggak ngerti apa itu membaca buku, bahkan mungkin megang aja nggak pernah. Dan hiburannya ibuku ya film Indosiar gitu. Jadi kalau ngomongin orang-orang yang kita sebut orang di luar sana itu sebetulnya saya punya ibu yang juga menjalani peran yang seperti itu gitu ya. Tapi kebetulan saya nggak bisa membayangkan hidup dengan cara yang sama seperti ibu saya gitu. Iya. Jadi nggak ngerti maksudnya karena gini, era Kartini tuh bilang kalau pikiran seseorang udah dibuka, dia tidak akan mungkin menjalani cara hidup yang sama dengan cara hidup yang lalu. Dalam artian apa ya? Ini juga misalnya kalau kita membaca sesuatu, itu pasti akan membuat kita sampai kepada bacaan yang lain. Itu fitrahnya ilmu pengetahuan itu sebetulnya di situ, gitu. Mungkin Al-Quran juga banyak ngomong soal ini, tapi kita harus baca soal ini ya. Maksudnya karena gini, bahwa ketika kita belajar sesuatu gitu ya, saya selalu pasti akan selalu membawa kita pada apa ya, keingintahuan yang lain. Dan ini tuh nggak bisa berhenti siklus ini gitu. Misalnya kemarin kita udah baca satu judul, terus kok ada yang kurang ya? Pasti ada yang kurang lagi. Pasti ada yang kurang lagi gitu. Ini bacaannya yang lebih babon mana ya? Ini saya bisa merujuk ke Makin bacaan haus yang gitu lebih ya lengkap Kalis mana ya? ya. Makin haus gitu. Mungkin mungkin Quran juga harusnya ngomongin ini gitu. Bagaimana ajaibnya ilmu pengetahuan punya siklus yang semacam ini. Jadi saya juga belum ngerti kenapa itu uh, bisa terjadi gitu. Jadi nggak laki nggak perempuan kalau dia udah membaca, dan membaca itu kan sebetulnya uh, menghidupkan rasa ingin tahu gitu ya. Misalnya ketika kita apa ya lewat di jalan tertentu atau kita mempertanyakan sesuatu, selalu mempertanyakan sesuatu gitu. Misal sesederhana misal jokes, mana yang lebih duluan antara telur sama ayam gitu ya. Itu kalau Iya. orang serius dia ingin tahu soal itu, dia pasti cari loh. Maksudnya teori sainsnya soal itu tuh sebetulnya gimana, dan itu pasti akan menarik sekali gitu. Yang saya sebetulnya hari-hari ini tuh malah kayak lebih pengen ini, maksudnya yang pengen saya tahu itu bentuk pohon kemiri tuh gimana gitu. Terus cara menumbuhkan, karena ini mungkin efek pandemi juga, Iya cara juga benar. menumbuhkan jahe tuh gimana, maksudnya kayak gitu. Jadi kita, maksudnya gini, semakin kita rendah hati untuk mengakui bahwa ada banyak hal yang ternyata belum Tidak kita kita ketahui. ketahui. Tidak kita ketahui. Itu yang sebetulnya jadi dorongan untuk kita terus-menerus membaca gitu. Misalnya ketika saya tuh rajang-rajang bumbu nih di dapur gitu. Saya tuh sambil mikir ketika misalnya ngocei kencur sama kunir. Kok saya belum familiar ya sama pohonnya kencur sama kunir ini ya? Gitu. Itu saya googling, oh bentuk pohonnya tuh kayak gini. Terus sebetulnya pohon ini
sebetulnya pohon ini itu berasal dari rumpun tanaman mana, yang ini, yang itu tuh akan membawa informasi kita tuh ke hal-hal yang selama ini nggak kita duga. Saya kayak baca misalnya bunga jam 9 itu ternyata dia bukan tanaman asli Indonesia, tapi kalau dirujuk ternyata dia kayak di bagian kawasan negara Afrika kayak gitu-gitu. Jadi kayak kemudian kebayang gitu, ya ampun, perjalanan apa, pengetahuan atau perjalanan bibit bunga gitu ya, persilangannya aja itu tuh jauh banget gitu. Terus dulu tuh gimana ya dia bisa, mungkin bijinya itu terbang-terbang sampai sini atau dibawa pedagang-pedagang yang dulu bawa kapal gitu. Jadi itu tuh kayak, dan perasaan-perasaan kayak gitu tuh membuat hidup lebih bergairah gitu loh. Gitu. Itu penting buat kesehatan mental, penting banget. Iya, benar. Jadi membaca itu dasarnya itu merasa bodoh terus gitu ya Kalis ya. Kita merasa pinter, kita nggak mau baca lagi. Kita kalau merasa pinter sudah cukup dengan satu buku. Tapi kalau kita merasa bodoh, merasa nggak ngerti apa-apa, kalau katanya ini teman-teman yang komen itu kepo itu pangkal pengetahuan Kalis. Iya, benar. Ya. Terus kemudian Kalis tadi kan Kalis menyinggung tentang Ibu Kartini ya. Saya jadi ingat Ibu Kartini itu dia di karantina terus kan, self isolation terus kan selama dia perawan itu. Dia kan tidak keluar kemana-mana, dia anak rumahan, tapi kan dia pemikirannya terbuka. Itu kan karena kakaknya yang namanya Sosro Kartono itu kan mensuplai dia buku banyak, dan dia itu rasa ingin tahunya itu banyak banget. Betul. Jadi sampai dia ketika menikah itu kan ada syaratnya gitu loh, syarat aku mau nikah sama kamu dengan suaminya itu kalau misalkan aku boleh tetap sekolah, aku masih tetap boleh untuk mendirikan sekolah, intinya untuk pendidikan perempuan pada zaman itu, yang pada zaman saat itu perempuan itu disubordinalkan menjadi makhluk nomor 2 setelah lelaki. Dan Ibu Kartini kan bagi saya ikon perempuan dan buku gitu Kalis. Iya. Betul. Jadi sebetulnya Kartini itu golongan yang privilege sih. Maksudnya dia pada saat itu dia membaca. Iya, dia bisa membaca karena kakaknya dokter dan Eropa gitu sebetulnya. Dan dia betul, kan juga tapi ini ingin juga teman-teman dia yang tidak punya hak privilege seperti dia itu juga mendapatkan pendidikan yang sama. Buktinya dia kan buka sekolahan untuk rakyat-rakyat jelata gitu, agar semuanya itu bisa tapi sekolah. mungkin yang bisa kita bahas kemudian adalah gairah Kartini dalam membaca itu karena dia punya teman diskusi. Oh, gitu? Jangan-jangan kalau Kartini nggak bertukar surat dengan teman-temannya yang di Belanda, gairah itu nggak terpelihara juga gitu. Karena dia bertukar surat, kemudian dia bahkan waktu itu diberikan akses oleh temennya yang di Belanda itu untuk tulisannya itu juga dimuat loh di majalah Belanda. Jadi temannya Kartini yang diajak surat-suratan itu jurnalis perempuan. Dan dia mengampu sebuah majalah di Belanda pada saat itu yang majalahnya cukup besar. Dan tulisan surat itu kemudian sama temennya itu dikasih tahu ke pemret di majalah di Belanda itu bahwa ini ada tulisan bagus gitu. Dan ternyata wow, beneran ini maksudnya waktu itu sangat menarik banget gitu. Sampai tulisannya Kartini itu dimuat gitu. Jadi memang ini ada banyak yang nanya problemnya itu ngantuk, dan ini ditanyakan oleh lebih dari 3 orang. Jadi dengan tema yang sama, yaitu ngantuk. Iki piye iki? Wong kok ngantukan, ini bagaimana solusinya? Ini yang curhat, kadang mereka itu tidak tertarik dengan bukunya itu sendiri. Ada juga yang membaca dapat beberapa lembar gitu, dapat 10 lembar gitu udah bahasanya nggak menarik, akhirnya males nggak lanjutkan. Ada juga banyak yang seperti itu. Jadi objeknya sendiri yaitu buku itu juga mempengaruhi seseorang untuk ini pengen baca. Ada juga yang aku baca tuh sekali duduk itu juga ada banyak buku yang seperti itu. Dan umumnya memang teman-teman itu lebih nyaman dengan buku-buku yang bahasanya mengalir, yang enak dibaca dan gak ruwet. Dan itu biasanya ada buku-buku yang genrenya itu yang fiksi gitu loh. Makanya
banyak yang nggak begitu tertarik dengan non fiksi. Kita pernah polling kok di Perempuan Membaca itu, lebih tertarik mana sih teman-teman, mau yang fiksi atau yang non fiksi? Ternyata mereka lebih banyak tertarik yang fiksi begitu. Jadi buku itu juga, tulisan atau bahasa dalam buku itu juga mempengaruhi minat baca banyak orang gitu. Tapi aku baca bukunya Kalis itu sepakat sih soal Kalis. itu. Ini loh Kalis, ini aku udah punya buku Kalis. ini kan sama ya sebenarnya ya Kalis ya. Iya, isinya sama, cuma ini yang aku sepakat soal tadi. Iya. Aku sepakat soal tadi. Jadi memang kita memang kalau untuk pemula ya, maksudnya untuk yang baru menumbuhkan hobi membaca, sebetulnya kita sangat perlu menemukan bacaan yang itu cocok buat kita. Gitu, apapun gitu, apakah itu ceritanya atau bahasanya gitu. Jadi memang nggak ada kok ketentuan kamu harus baca buku yang menurut orang tuh berat atau menurut orang itu berkualitas, enggak gitu. Karena pada prinsipnya buku itu ya kayak jodoh aja gitu. Jadi kayak ada banyak buku yang kata orang itu bagus gitu, tapi buatku juga aku kalau baca ngantuk gitu. Dan bahkan misalnya untuk bahkan untuk baca satu halaman itu lama sekali. Karena misalnya orang bilang buku ini penting gitu ya, sehingga aku merasa harus ya udah deh aku harus baca gitu. Tapi ternyata di aku nih baca satu halaman, 2 halaman tuh lama banget, dan itu bukan yang salah ya, karena mungkin nggak jodoh aja sama emang kita. Jadi nggak salah juga teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, mungkin belum ketemu aja sama buku yang ternyata sangat apa ya, menaikkan gairah untuk membaca, untuk misalnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, misalnya karena setiap orang tuh kebutuhannya berbeda gitu. Jadi ada yang nyari informasi tadi misalnya aku tentang hewan-hewan, tentang tanam-tanaman. Ada yang nyari misalnya tentang apa ya, yang cinta-cintaan gitu ya, boleh aja gitu. Ada yang nyari tergantung minat tentang sains gitu, atau misalnya tentang agama yang berat gitu ya, yang ditulis oleh misalnya Prof. Quraisy kayak gitu-gitu ya. Dan ya tergantung, dan nggak semua orang harus sama. Justru harus beda agar bisa kayak saling bertukar informasi gitu kan. Iya. Kalau menurut Kalis sendiri, Kalis pernah nggak baca buku kemudian langsung klik dan sekali duduk langsung habis? Itu buku apa Kalis? Kalau Kalis sendiri? Apa ya? Justru kayak buku anak gitu loh. Aku tuh sebetulnya pecinta buku. Iya, aku sebetulnya pecinta buku yang mungkin bukan buku anak ya, buku yang tokohnya anak-anak. Aku suka banget. Misal kayak Toto-chan, terus Bochan. Jadi kayak sastra Jepang yang tokohnya anak. Yang tokohnya anak kecil. Itu aku suka banget. Terus kalau di Indonesia mungkin buku-bukunya Reda Gaudiamo yang Aku Maps Babes, terus Nawila dan Rumah Dalam Gang gitu. Jadi mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu ya. Aku dikiranya aku tuh bacanya yang berat-berat. Tidak, sebetulnya aku tuh suka baca-baca yang remeh-remeh kayak gitu. Gitu. Yang ngalir. Ruwet kalau baca buku berat-berat Kalis. Aku juga nggak bakalan kuat baca buku yang. Aduh, ini banyak pertanyaan Kalis dari teman-teman. Ini loh Mbak Dian, ini loh Mbak Kalis, sejak kapan sih jadi penulis, dan kapan benar-benar menyadari aku harus menulis untuk menyebarkan pengetahuan pribadi yang keren-keren itu? Ada nggak sempat menghambat atau nyinyirin jenengan? Wah, kayaknya kalau nyinyirin banyak ya Kalis ya. Banyak saksinya kalau yang nyinyirin Kalis itu, tapi anggap angin lewat ya Kalis. Monggo dijawab Kalis. Aku nulis sebetulnya sejak sekolah senang nulis. Karena aku menyadari betul bahwa dulu pas zaman sekolah itu tiap kali, dulu kan kalau garap tes itu loh Kak, tes bahasa Indonesia itu kan selalu ada kolom buat mengarang. Iya.
yang teman-temanku itu nggak niat banget kalau ngisi itu, tapi aku itu bisa yang 1 halaman lebih gitu bahkan, padahal guru kan kadang nilainya juga cuma dicentang gitu doang kan, Iya. terus dikasih dikasih B gitu ya, dan Kalau nggak tulisannya bener-bener banyak kasih dibaca A gitu. gitu. Gitu, tapi aku pada saat itu tuh seserius itu gitu, memang menyadari bahwa aku bagus di bahasa, dan kemampuanku selain tulis itu sebetulnya juga ngomong gitu ya, karena dulu aku lomba pidato bahasa Inggris, lomba mendongeng bahasa Jawa gitu. Jadi memang kecerdasan verbal dan bahasa yang bagus sejak dulu. Yang lain-lain fisika, kimia, matematika emang on banget gitu. Terus ya, dan ya nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya karena aku tahu aku bisanya di situ. Terus pas kuliah itu lebih profesional gitu. Jadi dulu aku penulis koran. Ketika mahasiswa itu di Solo itu ada koran Solo Pos sama koran Joglo Semar. Terus di Semarang ada koran Suara Merdeka kayak gitu-gitu tuh emang. Kemudian akhirnya apa ya? Dari membaca juga. Jadi sebetulnya dulu sejak zaman sekolah SMP SMA itu setiap kali aku baca kolom opini di Kompas, terus di Tempo gitu tuh aku merasa menemukan keindahan dari tulisan-tulisan terutama dari yang para budayawan. Misalnya kayak tulisan-tulisannya Romo Sindunata, terus Seno Gumira Aji Dharma gitu ya. Yang budayawan itu aku merasa aku mendapatkan ke keindahan gitu, dan merasa ya maksudnya kayak ini indah, dan mulai mempertanyakan aku bisa nggak sih maksudnya membuat sebuah karya yang juga memberikan keindahan ke orang gitu. Walaupun sampai sekarang nggak bisa jauh levelnya kalau sama Romo Sindu atau sama Seno gitu ya maksudnya. Tapi kan perasaan itu tuh ada gitu, mendapatkan kepuasan dari membaca tulisan seseorang dan kemudian berpikir bisa nggak sih aku juga nulis gitu. Itu kan perasaan itu yang kemudian mendorong kita buat latihan, membuat mau rendah hati untuk oke, artinya aku harus mempelajari sesuatu gitu. Jadi dan melihat itu ketika itu ada peluang, oh ternyata kalau nulis tuh juga dapet duit gitu. Jadi kayak dulu di Solo Pos itu 250.000. Nah, aku tuh tiap bulan nulis kolom 2 itu 500.000. Itu kalau zaman kuliah dulu aku udah bisa makan steak sama nonton di mall sebagai anak orang miskin. Sebagai anak orang miskin yang apa ya, sangu dari orang tuanya itu cuman beras dari kampung dan dibekelin sambal teri itu yang nggak ada lebihan buat jajan gitu. Gambarnya Sunan Giri. Jadi pada saat itu nulis terus dapet duit itu tuh kayak motif ekonomi banget gitu, kayak yang akhirnya bener kayak akhirnya tuh ada, ya ampun ada duit lebih, aku bisa jalan sama teman-temanku buat jajan di mall. Itu tuh kayak penting banget pada saat itu gitu. Jadi ya akhirnya gitu, tapi kan efek bagusnya kan akhirnya saya tahu bahwa penulis itu selalu tahu bahwa ketika dia nggak mampu lagi untuk menulis gitu ya, itu artinya dia kurang sesuatu yang dia baca. Itu pasti. Iya. Kalau enggak pasti dia kurang diskusi atau kurang ketemu orang gitu. Kok ngelamun aja tuh nggak bisa bikin kita bisa nulis gitu. Jadi karena itu kemudian kan siklusnya tuh terus menerus sambung menyambung gitu. Karena kemudian mau nulis, misal kayak ada nih yang kuresahkan. Misal kayak dulu tuh aku punya keresahan apa ya? Dulu di Solo itu di Jalan Slamet Riyadi, jalan protokol di Solo itu ada pengemis-pengemis yang tiap malam itu selalu tidur ngemper di toko-toko. Yang mereka itu adalah orang-orang yang nggak punya KTP gitu. Jadi ketika aku pernah observasi gitu, aku ajakin ngobrol, Bu, nggak dapat bantuan dari pemerintah po, kayak gini-gini. Terus bantuan dari pemerintah itu kan syaratnya KTP gitu ya. Dan ketika aku minta KTP mereka itu orang-orang yang KTP-nya bahkan udah mati 15 tahun gitu. Jadi mereka ini bener-bener orang-orang yang udah tercerabut gitu dari keluarga dan sebagainya kayak gitu. Terus
kan ada ya keresahan-keresahan kayak gitu. Maksudnya aku selalu terobsesi untuk melihat kemiskinan dan untuk melihat orang-orang yang terpinggirkan gitu. Dan kok aku nggak bisa nulis ya. Maksudnya ternyata tahu fenomena aja itu nggak cukup. Ternyata kamu punya keresahan aja itu nggak cukup buat kamu bisa nulis gitu. Kamu harus mendapatkan data-data lain gitu. Kamu harus akhirnya kemudian harus baca, oh ternyata ada orang yang sudah lebih dulu menulis dengan sangat baik tentang fenomena yang kita resahkan. Kayak gitu. Iya. Ya, itu tuh siklus yang nggak bisa berhenti. Iya benar. Kalis pernah nggak ngerasain kalau menulis itu kemudian di deadline, ini anak aku ini kenapa ikut? Jadi pernah nggak Kalis itu kerjasama dengan misalkan penerbit, kemudian dengan platform tertentu, kemudian merasa dikejar-kejar untuk menulis, sedangkan pada saat itu hatinya Kalis itu lagi nggak mood untuk nulis, akhirnya nulis asal-asalan, yang penting terbit. Kemudian setelah terbit, ada nggak, waduh ngapain aku nulis begini ya? Ada nggak perasaan seperti itu? Menulis karena dikejar deadline, menulis tidak dari hati. Gitu. Aku kalau deadline waktu itu justru sangat membantu gitu. Buat orang yang tipenya menunda-nunda atau procrastinator kayak aku, atau orangnya malesan kayak aku, di deadline waktu itu sebetulnya berkah teman-teman. Itu bukan malapetaka gitu. Di deadline waktu itu berkah buat orang-orang malas sepertiku. Jadi dan itu blessing. Aku yang nggak bisa itu adalah ditentukan temanya, gitu. Oh gitu. Apalagi kalau itu aku sangat idealis soal itu, karena maksudnya ya bagaimanapun misalnya kan ada industri media tertentu misalnya kan punya kepentingan ya, mereka pasti punya kepentingan. Ada isu apa mereka punya kepentingan, terus mereka ngelihat misalnya followerku banyak gitu. Dan aku ditentukan, Mbak nulis soal ini dong, angle-nya bahkan misal ditentukan ini gitu ya. Itu kalau misalnya aku tidak menyepakati sama idealismeku, bahkan itu mengingkari hati nuraniku, ya aku tolak gitu. Jadi kalau cuma soal waktu, aku sangat bisa bekerja sama. Cuman kalau didikte orang untuk menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanku, aku nggak bisa. Gitu. Iya. Kalis kan selama ini menulis tentang perempuan, dan aku tahu Kalis selama ini sepak terjangnya di sosmed, baik online ataupun offline, itu selalu menyuarakan hak-hak tentang perempuan. Kalis juga sempat ini menuntut untuk disahkannya RUU PKS. Kenapa sih Kalis itu kok fokus ke perempuan terus? Alasannya apa? Itu kutemukan mungkin kayak baru 4 tahun belakangan ya. Maksudnya karena sebetulnya aku sangat dekat dengan isu ini. Sejak dulu sangat dekat dengan isu ini. Misal kayak ngelihat bahwa jadi semakin kita banyak membaca, sebetulnya itu kita akan semakin ketemu hidayah. Jadi hidayah itu sebetulnya bukan cuma jilbaban doang, ya, gitu. Hidayah itu ilmu pengetahuan gitu. Ketika kita awalnya nggak ngerti sama suatu hal, kita merasa nggak ada pencerahan di situ, kemudian kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan kita merasa bahwa wow gitu ya, ternyata maksudnya kayak kita tercerahkan banget, itu yang disebut hidayah. Jadi hidayah itu bukan kalau pakai baju doang gitu. Jadi hidayah itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, sebetulnya sama juga, misalnya kayak dulu aku tuh ngelihat misalnya karena aku tinggal di sebuah perkampungan gitu ya, lahir dan besar di sebuah perkampungan yang itu sebetulnya isu perempuannya itu berserakan. Misal kayak aku sejak kecil itu melihat janda-janda miskin yang menghidupi anaknya sendiri, yang suaminya nggak ada, entah suaminya kabur, entah suaminya bahkan nggak jelas suaminya di mana gitu. Terus kemudian aku terbiasa melihat praktik KDRT di depan mataku. Misalnya kayak kan aku tinggal di kampung yang rumahnya tuh dempet-dempetan, Kak. Jadi kalau ada suami istri berantem, misal nampar istrinya atau mukul anaknya atau banting panci, itu langsung terespons oleh darah di tubuhku gitu, nggak di telinga gitu. Jadi sakitnya tuh sampai ke aku gitu loh. Ya, itu tuh
terus aku biasa banget ngelihat fenomena itu. Tapi kan dulu aku belum ngerti ya, maksudnya kayak sebetulnya apa ya gitu. Jadi ketika kita merespon sebuah fenomena sosial itu kan kita terpapar, otak kita berpikir, tapi mungkin pada saat itu kita nggak ngerti gitu ya. Dan setelah itu kemudian aku banyak nih baca buku soal teori-teori perempuan, teori gender, teori-teori analisis sosial gitu ya. Oh ternyata kemiskinan itu berkelindan dengan isu gender loh. Oh ternyata isu ekonomi ini berkelindan dengan politik loh, dengan sosial, dengan budaya kayak gitu. Nah itu tuh baru deh semua itu kayak connected jadi satu. Baru kemudian isu-isu yang sejak dulu sebetulnya sangat dekat dan terpapar dengan diriku itu tuh baru hidayahnya tuh baru ketemu gitu. Iya. Ketika paparan pengalaman yang kita rasakan dengan hidayah pengetahuan itu ketemu, disitulah sebetulnya itu kayak itu udah hidayah banget. Kita nggak akan bisa berhenti setelah kamu nemu itu gitu. Mungkin kalau teman-teman yang tertarik sama kebetulan fenomenanya pendidikan misalnya, teman-teman penasaran banget kenapa sih akses pendidikan ini tidak terjangkau, tidak merata gitu ya. Terus kemudian misalnya uh, apa ya kalau sekarang yang lagi hype misalnya parenting gitu ya, parenting kok ini ya maksudnya parenting yang dibicarakan di buku-buku tuh kayak itu parenting elit banget, ini tuh nggak sesuai sama perempuan-perempuan di sekitarku yang yo apa jenenge anaknya masih balita udah nyusoni anak baru lagi, terus sambil motongin bawang sambil jogo warung, ini sudah jadi maksudnya itu kan itu fenomena yang kita terpapar. Ini keagamaan, dalil-dalil itu. Dengan dalil-dalil keagamaan gitu kan. Nah, teman-teman tapi di sisi lain juga terus membaca teori-teori parenting gitu kan. Iya. Yang dan di situ pasti oh gini ya, itu tuh nanti akan terus berkumpul gitu. Pengetahuan A, B, C, parenting A, B, C itu akan terus berkumpul yang kemudian itu mencocokkan dirinya ketemu dengan apa yang kita rasakan dan disitulah sebetulnya hidayah bekerja gitu. Iya, gitu. Kalisnya jatanya nih, kalau buku yang paling merubah konstruksi berpikir perempuan pembaca sekaligus penulis itu apa? Apa yang paling banyak, nggak cuma satu sih. Iya. Banyak, nggak cuma satu kalau saya ya. Kalis, aku kagum kami itu kendel. Gimana ya, Lis, biar gak ragu mengutarakan perspektif kita. Nih, Lis, buat yang ragu-ragu gimana, buat yang, kan ada ya juga. Itu aku juga sempet kok merasakan yang seperti itu. Kepingin, nyetatus yang lagi fenomenal, kepingin menyuarakan perspektif dari diri kita sendiri, tapi takut dibully, takut nanti nggak cocok sama orang lain. Akhirnya akun kita yang aduh diapa-apain. Aku kan juga pernah mengalami hal seperti itu. Kalis juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Gimana sih cara ini kendel itu ya apa sih Kalis? Sebetulnya nggak semua orang itu ketika menulis itu harus mengambil posisi melawan gitu. Iya. Angle tulisan itu kan banyak. Ada yang hanya argumentatif. Berarti kamu menyediakan argumen berbasis teori sebanyak-banyaknya. Gitu. Terus ada yang misalnya edukatif. Edukatif itu nggak melawan juga. Misalnya ya kamu hanya menulis teori-teori yang kamu anggap match gitu ya, kamu anggap bisa jadi solusi kayak gitu. Itu kan mengedukasi orang. Tapi kebetulan kalau aku lebih sering misal ngambil angle konfrontatif gitu ya. Untuk misalnya ada orang yang ngomong di kutub ekstrim, aku juga berdiri di kutub ekstrim untuk melawan karena aku anggap itu perlu gitu ya. Tapi sebetulnya nggak harus gitu. Nggak harus semua orang itu menulis dengan mengambil angle konfrontatif. Kamu cukup bisa argumentatif, kamu cukup bisa persuasif, mengajak gitu ya. Kamu cukup bisa edukatif, adem-adem aja berarti gitu. Jadi itu sebetulnya hanya persoalan angle. Gitu ya. Oke, Kalis, ini pertanyaan selanjutnya. Buku-buku teori parenting buat pemula apa? Aku gak ngerti, ini harus Neng Uswa yang jawab. Apa Neng? Aku dulu itu pernah nulis, Kalis. Pernah nulis tentang tentang parenting.
segitu banyaknya parenting itu bagi aku itu apa ya, kayak nggak masuk gitu loh. Parenting terbaik itu parenting dari hati nurani gitu loh. Lah aku melihat parenting dari barat itu seperti ini, contohnya loh ya, ada parenting itu yang mengatakan jangan ke anak. Dan terus piye, diganti dengan kata-kata yang lebih positif, misalkan jangan ngotorin tempat itu, diganti dengan ayo mainannya di sini aja. Tapi kan ruwet yang kayak gitu ya Karis ya. Orang-orang tua zaman dahulu kan kalau ngelarang ya udah spontan gitu aja. Terus nggak boleh memarahi anak, nggak boleh membentak anak karena itu nanti bisa merusak sel-sel otak mereka. Tapi kan kalau nggak marah, orang tuanya yang depresi, ngempet marah, nanti malah orang tuanya yang stres. Anaknya bilang apa aja itu. Nah, itu kan banyak banget teori-teori parenting. Sampai ada ini ilmuwan yang mengatakan dulu waktu saya itu sebelum menjadi orang tua, saya itu punya 6 teori untuk memarenting anak-anak saya. Tetapi ketika saya punya anak 6, saya nggak punya satu teori apapun untuk memberikan mereka parenting gitu. Jadi parenting ya itu bener lah, ngalir aja kok. Masa kita lagi goreng tempe, terus tiba-tiba anak nyerondol apa, kita harus memikirkan apa ya kalimat yang positif. Kesuwen lah tempenya gosong. Lagi masak, mana ya Alicia? Iya itu, aku mikirnya dulu, aduh ini teori-teori parenting itu. Terus juga biasanya kan aku nggak ini ya, nggak mengucilkan pemateri-pemateri parenting. Karena biasanya tuh kalau mereka parenting, ketika mereka parenting ada narasumbernya, semuanya audiens dibikin nangis semuanya. Aku akan janji nggak bakal nyubit anakku, aku bakalan janji nggak bakalan marahi anakku. Tapi setelah pulang dari rumah, malah dapat 10 menit anaknya ngerewel, nangis, dimarahin. Terus dia dapat apa dari parenting? Cuma kesadaran palsu sebentar doang di training ISQ. Makanya aku tuh bingung kalau cara buku-buku parenting itu apa aja. Kita nggak punya teori yang khusus untuk mendidik anak. Mendidik anak itu ya dari hati sendiri. Kamu bisa meyakini, kita kan nggak perlu hukum, kita nggak perlu tahu dalil, kita nggak perlu tahu hukum gimana mencuri itu baik apa enggak, kan itu enggak. Mencuri itu kan dari diri sendiri aja itu perbuatan yang nggak baik. Untuk zina kita nggak butuh teori dari Al-Quran, dari hadis, dari teori apapun. Kita cukup tahu oh zina itu ya perbuatan yang nggak baik, seperti itu kan. Alis lah itu. Jadi aku kesulitan menjawab yang seperti itu. Buku parenting apa yang recommended aku nggak tahu. Tapi mengalir aja gitu. Ya, untuk tambahan pengetahuan bagus ya. Banyak sih sekarang. Aku jualan tuh The Danish Way. cara orang Denmark membesarkan anak-anaknya gitu ya. Gitu. Yang laris kan ini ya, maksudnya yang laris tuh buku-buku negara-negara Skandinavia, itu negara-negara yang dianggap negara-negara yang paling bahagia di dunia. Misalnya kayak Finland, itu Teach Like Finland gitu. Finlandia, terus Denmark, terus yang terbaru lagi apalah negara apalah. Tapi kan aku juga membaca, dan sejujurnya ketika membaca ya sama nih, maksudnya kayak yang oke, ini kan apa ya itu kan negaramu ya. Ya kan, maksudnya itu kan negaramu, negara yang kebetulan sudah paling bahagia di dunia. Tapi kan kalau kamu di Mojokerto atau di Blora atau di Wonogiri, itu kan kita ini belum bahagia untuk bisa menerapkan teori-teori ini gitu. Iya. Kayak yang kemarin pernah ini ya disinggung Kalis, gimana caranya sukses sejak kecil. Ternyata narasumbernya Rafathar gitu kan. Iya. Dari dalam rahim sudah kaya raya. Aduh, Kalis kayaknya ini udah hampir 1 jam deh. Siap, teman-teman terima kasih yang udah bergabung. Iya. Bisa follow IG-nya Perempuan Membaca. Sehatnya Kalis buat kita.
Aku nasihatnya taktis aja, teman-teman follow Instagramnya Perempuan Membaca, kalau perlu daftar gitu ya. Jadi kita bisa membaca dan menulis itu kalau kita punya komunitas yang mensupport gairah kita untuk terus melakukan itu gitu. Kalau sendirian tuh nggak bisa gitu, karena kita membaca, kita butuh teman diskusi, kita butuh feedback. Demikian juga kita menulis, kita butuh teman diskusi dan butuh feedback gitu. Jadi untuk menjaga api semangatnya, carilah komunitas atau support system yang baik, yang kebetulan di Instagram ada nih, Perempuan Membaca gitu. Iya. Makasih banget ya Kalis ya sudah Terima kasih mau jadi nih. ini. Makasih juga udah hadir dan kasih kita ilmu yang sangat bermanfaat insya Allah. Teman-teman, ya udah ya. Makasih banget ya teman-teman semuanya udah nyimak. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.